siang makan kue lapis. Nama aku Davis. Aku Bilvan, kan nama aku Jevan. Asik. Oke, kita sudah hadir dengan narasumber kita hari ini ya. Ini kita bahas topik mengenai podcast hari ini kita ya. Mengenai Ekologi integral. bersama menjaga bumi dengan Laura Tosi. Benar sekali. Boleh pendahuluannya mungkin dari kalian. Oh, boleh Kak Belva. Jadi inti dari Laudato Si ini adalah krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan krisis sosial. Oh iya. Nah, seperti saat ini ya, pagi-pagi itu terang, cerah. Iya. Siang-siangnya panas banget. Wah, Tapi sore-sorenya mulai mendung dan hujan besar. Oh iya, benar-benar. Nggak stabil ya. Iya, jadi sedang tidak stabil ya cuaca di Indonesia saat ini. Mungkin boleh dikasih sepatah dua kata mengenai pemahaman dari ekologi integral ya mungkin. Ya, boleh. Jadi menurut Paus, ekologi integral ini adalah perspektif holistik. Jadi Wih. berkaitan dengan agama pada sosial. Oh iya. Jadi itu semuanya saling berkaitan ya. Oh. Misalkan di daerah sana tuh di perkampungan Iya. banyak pekerjaannya sebagai petani. Iya. Sedangkan di Indonesia masih hujan deras, cuacanya tidak stabil. Iya. Itu menyebabkan hasil panen mereka yang tidak matang ya, tidak Oh, sesuai. benar. Kasian juga. Iya, kasihan. Nah, mungkin teman-teman Emurus yang ada di rumah, kita siap-siap sama equipment scuba diving kita selamat di dalam. Bener, selamat di dalam ke materi inti. Nah, mungkin kita bisa bertanya ya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Apakah hanya pemerintah atau perusahaan besar-besar? Wah, itu betul banget sih. Menurut Bapak Paus Fransiskus, Ya. beliau menegaskan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab satu individu saja, melainkan semua orang, semua pihak juga harus terlibat. Oh iya, benar. Ya, benar dapat setujukan karena ini adalah bumi kita, ini adalah lingkungan kita, semuanya harus kita jaga. Benar. Ini demi kelangsungan hidup kita. Oke. Nah, tak jauh ya dari pembahasan itu kita mengenal sebuah konsep nih, konsep pertobatan ekologis. Nah, kira-kira itu aksi nyatanya dapat berbentuk seperti apa ya? Mungkin dalam keseharian kita dalam lingkungan sekolah atau lingkungan komunitas pemuda seperti apa ya? Wah, ini pertanyaannya bagus banget Sini sih. pertanyaan. Jadi sekolah itu adalah tempat yang luar biasa dan bagus banget buat memulai ekologi integral ini. Nah, pertobatan ekologis ini gak harus dalam aksi yang besar-besar banget, Iya. tapi bisa dimulai dengan kurikulum dan kegiatan sehari-hari. Contohnya kayak SMP SADMU 1 ini memulai dengan aksi menanam pohon. Nah, dalam event Hari Pohon dan Ozon, SMP Sadar Madi Utama 1 ini mengadakan aksi menanam pohon dan menaruh pot-pot bunga berisi tanaman untuk melakukan penghijauan di koridor kelas. Iya. Nah, kedua kegiatan ini menunjukkan aksi nyata terhadap Laudato Si. Nah, dampaknya juga sangat-sangat berpengaruh ya. Nah, lingkungan sekolah menjadi sejuk dan bisa pun juga dapat menjadi pelindung alam, bukan hanya penggunanya saja. Jadi ini bukan hanya pada apa sih efek pada lingkungan, tapi juga Iya. pada ini ya bisa jadi keindahan Iya, sekolah. siswi bener banget. Benar sekali. Nah, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh, tadi udah menanam pohon dan sebenarnya aku sebagai host pernah dengar dari teman aku katanya ada budidaya lele di danau Oh, Toret. iya, itu Nah, jelas. seperti apa itu? Nah, jadi kita itu di SMP Strada Mardi Utama 1, kita itu budidaya ikan lele. Iya. Bisa ikan lele, tapi di dalam koren. Wah, unik banget. Biasanya kan kalau orang-orang pakai empang ya namanya. Iya, benar. Ini kita pakai koren untuk biar ruangannya cukup. Iya. Cukup ruang. Untuk makan juga bisa ya? Iya, jadi itu bisa nambah makanan dan protein lah. Oh iya, betul sekali. Jadi hasil panen ikan lelenya bisa diolah terus dijual di kantin sekolah untuk menambah protein. Nah, mungkin kita Iya. tak asing juga ya sama sesuatu hal namanya 3R. Iya. Ya, recycle, reuse, sama reduce. Nah, recycle nih, pemanfaatan sampah apa aja yang dapat dilakukan sama sekolah nih panjang ini, hari ini, minggu Nah, lalu, bulan lalu. dalam hal pengolahan sampah ini, sekolah tuh masih mencoba untuk mengembangkan hal itu tuh. Tapi di Ekskul Karya Ilmiah Remaja atau KIR, kami para siswi diajak untuk melakukan ekoprint dan ekoenzim. Nah, kira-kira apa itu ekoprint? Ekoprint itu adalah batik yang berasal dari pewarnaan alami, yang dari bunga atau daun yang dibungkus secara perlahan-lahan akan memunculkan pola yang khas dan tidak dapat digantikan gitu loh. Nah, penggunaan daun dan bunga ini juga
dapat menggantikan limbah tekstil dari kimia-kimia berbahaya gitu loh. Iya. Dan ini juga membuat kita untuk menghargai alam-alam lokal yang ada di Indonesia. Sedangkan ekoenzim itu adalah cairan yang berasal dari limbah-limbah dedaunan, bahkan dari buah-buahan dan dari sayur-sayuran juga. Iya. Dan ekoenzim ini juga mempunyai manfaat yang sangat banyak. Contohnya kayak pestisida alami, Iya. pupuk alami, dan dapat mengurangi seperti tadi ya kimia-kimia berbahaya Iya. juga. Bisa jadi bahan pengganti. Iya, Iya, benar banget sih. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ternyata keren juga ya SMP Senada Marta. Banyak banget manfaatnya. Benar. Kita bisa belajar banyak hal. Pertama udah nanam pohon, kedua budidaya Iya. lele, dan yang terakhir pemanfaatan sampah dan limbah ya. Iya. Keren juga ya ternyata. Iya. Nah, kalian juga belajar kan ya? Iya, kita juga belajar. Buku, baca, tapi nggak hanya itu Nah, doang. hanya itu ya. doang. Kita juga diajarkan untuk menjaga lingkungan sekolah kita. Iya. Biar Karena, apa? karena ini semua adalah milik bersama. Iya. Iya, benar banget. Iya. Nah, tak hanya itu ya, ternyata dari laboratorium kehidupan sehari-hari dapat kita praktikkan Iya, dalam bisa. ramah lingkungan Bisa, ya. bisa banget. Bisa banget. Keren banget ya ternyata. Iya. Mungkin boleh kesimpulannya terhadap itu. Nah, kesimpulannya kita itu harus menanamkan sifat cinta lingkungan sejak dini. Kita tuh harus Iya. mencintai lingkungan, kita harus jaga, kita harus rawat. Seperti itu. Iya, seperti itu. Dan lingkungan itu tidak boleh kita rusak karena dampaknya itu akan dirasakan oleh semua orang. Oh iya. Seperti itu ya. Wah, banyak manfaatnya ya. Ternyata Laudato Si itu tak hanya untuk belajar, tak hanya untuk mengetahui, tetapi untuk mendorong siswa untuk membangun karakter peduli sama lingkungan. Iya. Nah, iya. Mungkin dalam aksi yang kecil-kecil dalam Laudato Si seperti menanam pohon kecil, tetapi itu berpengaruh besar karena setiap langkah kecil, setiap anak tangga yang kita naiki, Akan itu memulai awal yang baru. benar Iya, Pak. mengembangkan diri kita ya. Terima kasih banyak ya ke Dapis dan juga Jepan untuk Sama-sama. Terima kasih. Nah, mungkin demikian dari podcast pada kesempatan kali ini. Kita sudah belajar banyak tentang SMP Senada Marta Satu yang bagus peduli lingkungan. Nah, sampai jumpa ya viewers dalam episode selanjutnya. Nah, mungkin kita udah membahas mengenai topik selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari host aku Belvani Alexandra.